Jiwa terpilih, apa yang akan saya bagikan kepada Anda mungkin mengejutkan, tetapi jika Anda di sini menyaksikan video ini atau menyimak betul-betul kata-kata ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah momen ilahi. Tuhan sedang berusaha memperingatkan Anda karena sesuatu yang besar akan terjadi. Dan jiwa Anda sudah mengetahui, ini adalah untuk Anda. Tuhan berfirman, jangan membeli apapun selama 18 bulan ke depan. Ya, Anda mendengar dengan benar. Dan ini bukan hanya saran keuangan. Ini adalah perintah rohani. Dunia akan mengalami goncangan, tetapi Anda tidak di sini untuk takut. Anda di sini untuk waspada. Anda di sini karena Tuhan ingin melindungi, membimbing, dan memposisikan. Anda bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang setelah badai berlalu. Musim ini suci, Tuhan memanggil umatnya, terutama Anda, untuk mundur dari pengeluaran, investasi, dan memberikan energi sembarangan. Mengapa? Karena periode 18 bulan ini adalah ujian, riset rohani, waktu untuk memelihara, mengisi ulang, dan selaras dengan rencana surga. Apa yang Anda lakukan di musim ini akan membentuk apa yang Tuhan lepaskan kepada Anda di musim berikutnya. Anda sedang beralih sekarang, bukan hanya secara mental tetapi secara rohani dan energetik, dari kebingungan menuju kejelasan, dari bertahan hidup menuju strategi ilahi, dari menginginkan menjadi memiliki. Sebelum kita menyelami pesan yang akan mengubah hidup ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka di bawah video ini dengan hati penuh dengan keikhlasan. Subscribe-lah jika Anda sampai saat ini masih melihat tulisan, itu masih berwarna merah, ubahlah agar menjadi warna abu-abu. Dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 99. Dan ingat, jika Anda benar-benar terpilih, jiwa Anda akan mengenali kebenaran ini. Anda tidak akan mau melewatkannya karena jauh di lubuk hati. Anda tahu Tuhan sedang berbicara sekarang. Mari kita selami lebih dalam. Jiwa terpilih. Apa yang akan datang akan mengguncang dunia, tetapi Anda tidak harus terguncang jika Anda mendengarkan sekarang. Ini bukan hanya peringatan. Ini adalah instruksi ilahi langsung dari Tuhan berbicara kepada orang-orang pilihannya. Selama 18 bulan ke depan, Anda dipanggil untuk masa berhenti, waktu untuk menahan diri dari pengeluaran. Alasan dibalik ini jauh lebih dalam dari permukaannya. Ini bukan hanya tentang menabung uang. Ini tentang melindungi energi rohani Anda, menyelaraskan diri Anda dengan kehendak Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk apa yang ada di depan. Dunia berada di ambang goncangan besar, ekonomi hancur, kekuatan bergeser, dan serangan rohani semakin intensif. Dalam masa kekacauan ini, instruksi Tuhan adalah perlindungan Anda. Periode ini bukan hanya tentang pelestarian keuangan, ini tentang kelangsungan hidup rohani. Dengan menaati suaranya, Anda menyelaraskan diri Anda dengan rencana ilahinya, mempersiapkan berkat yang hanya bisa datang melalui musim ketaatan ini. Anda mungkin merasa tidak yakin atau frustrasi memikirkan untuk tidak berbelanja atau membeli selama periode yang panjang. Tetapi, percayalah, bimbingan Tuhan selalu untuk kebaikan tertinggi Anda. Rencananya sempurna, dan meskipun mungkin tampak sulit atau membingungkan saat ini, jeda ilahi ini adalah kunci terobosan Anda. Tetap setia, tetap sabar, dan percayalah bahwa Tuhan membimbing Anda melalui masa kritis ini. Ini adalah firman nubuat yang ditujukan khusus untuk Anda. Bukan kebetulan Anda menemukan pesan ini. Tuhan ingin melindungi Anda dari badai yang akan datang yang mengguncang dunia. Sistem dunia sedang hancur, ekonomi goyah, dan kekuatan dunia berada di ambang keruntuhan. Peringatannya jelas, jika Anda tidak siap, efeknya akan mencapai bahkan mereka yang menganggap diri mereka aman. Dunia bergerak menuju resesi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Periode kekacauan keuangan sudah di depan mata. Di musim ini, mereka yang gagal mengindahkan instruksi Tuhan
mungkin akan tersapu oleh arus ketidakstabilan. Tetapi jika Anda tetap berpegang pada firman-Nya, Anda akan aman, terlindungi dari keruntuhan keuangan yang akan datang. Pesan Tuhan bukan hanya tentang kelangsungan hidup ekonomi, ini tentang perlindungan rohani. Goncangan sistem bumi adalah cerminan dari pertempuran rohani yang lebih besar. Melalui instruksi ilahi ini, Tuhan mempersiapkan Anda untuk berdiri teguh, untuk menghadapi badai dengan kekuatan dan kebijaksanaan rohani. Kekacauan yang akan datang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti jika Anda selaras dengan bimbingan Tuhan. Esensi pesan ini jauh melampaui uang. Ya, ada kebutuhan untuk memelihara keuangan Anda, tetapi jantung sejati dari peringatan ini adalah untuk melindungi energi rohani Anda. Di dunia ini, kita sering teralih perhatian oleh materi, yang sementara kenyamanan duniawi yang fana. Tetapi Tuhan memanggil Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, kesejahteraan rohani Anda. Selama periode 18 bulan ini, gangguan akan datang dalam berbagai bentuk. Orang, keinginan, peluang yang tampak menggoda tetapi secara rohani menguras tenaga. Musuh tahu bahwa jika dia dapat mengalihkan perhatian Anda dari tujuan Tuhan bagi Anda, dia dapat mencuri kekuatan Anda. Tetapi Tuhan memanggil Anda untuk mengasingkan diri, untuk memelihara energi Anda, dan untuk tetap fokus pada apa yang Dia panggil untuk Anda lakukan. Penting untuk mengingat bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan Anda, setiap tempat Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda, entah membangun Anda atau menguras Anda, Tuhan ingin Anda melindungi sumber daya rohani Anda seperti belum pernah sebelumnya. Anda memasuki musim di mana setiap langkah yang salah dapat merugikan Anda, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara rohani. Tetap terhubung dengan Tuhan, tetap berdoa, dan jangan biarkan apapun atau siapapun merampas kedamaian Anda. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa hubungan menguras Anda lebih dari yang lain. Orang-orang yang bergosip, mengeluh, atau membawa negativitas ke dalam hidup Anda bukan hanya gangguan. Mereka adalah penguras energi. Tuhan memperingatkan Anda sekarang. Jauhi orang-orang yang memberi makan roh Anda dengan keraguan, ketakutan, dan negativitas. Di musim kritis ini, setiap ons energi rohani Anda sangat berharga. Pikirkanlah, setiap percakapan, setiap interaksi, dan setiap hubungan adalah setoran atau penarikan dari bank rohani Anda. Orang-orang negatif hanya akan menarik dari Anda, meninggalkan Anda kosong dan rentan. Tuhan memanggil Anda untuk melepaskan hubungan toksik yang menguras energi Anda, dan sebaliknya memelihara hubungan yang membangun Anda dan mendekatkan Anda pada kehendak-Nya. Anda mungkin merasakan tekanan untuk mempertahankan hubungan tertentu, terutama dengan keluarga atau teman. Tetapi ingatlah ini, kesejahteraan rohani Anda didahulukan. Di musim pengasingan dan pemeliharaan ini, Tuhan melindungi Anda dari orang-orang yang akan menjauhkan Anda dari tujuannya. Ini adalah waktu Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan itu dimulai dengan menjaga hati dan energi Anda. Ini bukan waktunya untuk membuat keputusan keuangan tergesa-gesa. Tuhan mendesak Anda untuk memegang apa yang telah Dia berikan kepada Anda. Dunia di sekitar Anda mungkin tampak penuh peluang, tetapi Anda harus percaya pada waktu Tuhan. Investasi dan pembelian yang Anda lakukan sekarang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Ini bukan tentang menimbun kekayaan, ini tentang ketaatan pada instruksi Tuhan. Godaan untuk berinvestasi pada hal-hal yang menjanjikan keuntungan cepat mungkin kuat, tetapi lanskap keuangan sedang bergeser, dan mereka yang membuat langkah yang salah akan terkena kerugian yang lebih besar. Tuhan telah memanggil Anda untuk memelihara sumber daya Anda, bukan hanya untuk masa depan keuangan Anda, tetapi untuk terobosan ilahi yang akan datang pada waktu yang tepat.
Jika Anda percaya pada kebijaksanaan Tuhan, Dia akan mengarahkan jalan Anda dan menyediakan bagi Anda di musim ini. Anda sedang dipersiapkan untuk kekayaan yang lebih besar, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Dengan tidak menyerah pada tekanan cara dunia, Anda memposisikan diri Anda untuk menerima kelimpahan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Tetap setia, tetap taat, dan pelihara apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Dia akan menghargai kesetiaan Anda dengan cara yang belum dapat Anda bayangkan. Pengasingan mungkin terasa seperti hukuman, tetapi bukan. Itu adalah persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dapat Anda bayangkan. Musim menunggu ini, musim ketaatan ini, sangat penting untuk terobosan yang ada di depan. Itu tidak mudah, tetapi itu perlu. Iman Anda sedang diuji dengan cara yang akan mempersiapkan Anda untuk takdir yang Tuhan rencanakan untuk Anda. Pertimbangkan bagaimana pohon tumbuh. Akarnya diperkuat dalam kegelapan tanah yang sunyi sebelum dapat menembus cahaya. Demikian pula, Anda sedang berakar dalam iman, dalam kepercayaan, dalam ketaatan, sehingga ketika waktunya tiba, Anda akan bangkit kuat, tak tergoyahkan, dan siap untuk berbuah. Kesetiaan Anda dalam masa pengasingan ini akan menentukan kekuatan yang Anda bawa ke musim berikutnya dalam hidup Anda. Meskipun mungkin tampak seperti Anda sedang ditahan, ketahuilah ini. Tuhan sedang memposisikan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan menolak proses ini. Rangkullah keheningan, kesendirian, dan disiplin yang dibutuhkan untuk mengikuti instruksi Tuhan. Dia sedang membentuk Anda, memurnikan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk berkat yang menanti. Dunia akan mencoba meninabobokan Anda ke dalam rasa aman yang palsu. Kenyamanan bisa menyesatkan. Peluang akan muncul yang tampak tidak berbahaya, bahkan bermanfaat. Tetapi suara Tuhan memanggil Anda untuk tetap selaras dengan kehendak-Nya, bukan zona nyaman Anda. Jangan tertipu oleh kesenangan dunia yang fana. Apa yang Tuhan sediakan untuk Anda jauh lebih besar, tetapi itu membutuhkan disiplin dan fokus. Mudah teralih perhatian oleh imbalan langsung. Dunia menawarkan kepuasan instan, tetapi Tuhan menawarkan pemenuhan kekal. Dengan tetap selaras dengan instruksinya, Anda sedang mempersiapkan diri untuk masa depan yang melampaui apapun yang dapat ditawarkan dunia. Kenyamanan itu sementara, berkat Tuhan itu kekal. Ingatlah, jalan yang kurang ditempuh adalah jalan yang menuju kesuksesan dan pemenuhan sejati. Musuh akan melakukan segala daya upayanya untuk mengalihkan perhatian Anda, untuk membuat dunia tampak lebih menarik daripada rencana Tuhan. Tetapi jalan Tuhan selalu yang terbaik, bahkan ketika terasa seperti pengorbanan. Percayalah padanya, Dia tidak akan pernah menyesatkan Anda. Musim ini adalah ujian, dan itu akan mengungkapkan siapa yang benar-benar mendengarkan Tuhan. Kebisingan dunia itu keras dan mudah terjebak dalam kesibukan, tetapi mereka yang benar-benar selaras dengan Tuhan akan dipisahkan. Ketaatan Anda dalam masa ujian ini akan membedakan Anda dari yang lain. Mudah mengikuti Tuhan ketika semuanya berjalan baik, tetapi iman sejati ditunjukkan ketika Anda mengikuti instruksinya, bahkan dalam ketidakpastian. Periode ketaatan ini akan membuktikan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Kesediaan Anda untuk mendengarkan dan mengikuti suaranya akan menghasilkan berkat yang tidak hanya akan mengubah hidup Anda, tetapi akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mereka yang mengejek dan mencemooh ketaatan Anda sekarang, suatu hari akan melihat buah kesetiaan Anda. Mereka akan menyaksikan kebangkitan Anda, transformasi Anda, dan berkat yang datang dari berjalan dekat dengan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan mungkin tidak selalu masuk akal secara alami,
tetapi itu selalu membawa hasil supernatural. Jika Anda memilih untuk mengikuti instruksi Tuhan, Anda memposisikan diri Anda untuk terobosan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Periode 18 bulan ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan. Ini tentang mempersiapkan Anda untuk masa depan kesuksesan keuangan yang akan datang pada waktu yang sempurna dari Tuhan. Bayangkan terobosan yang menanti Anda setelah periode ketaatan ini. Lanskap keuangan Anda akan berubah secara dramatis, dan Anda akan menemukan pintu terbuka di mana tampaknya tidak ada. Tetapi ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mempercayai kebijaksanaan Tuhan di atas kebijaksanaan Anda sendiri. Ketika Anda mengikuti bimbingannya, Dia akan melipat gandakan apa yang Anda miliki dan menyediakan lebih dari yang pernah dapat Anda bayangkan. Mempercayai Tuhan dengan keuangan Anda selama masa ketidakpastian ini akan meletakkan dasar untuk kemakmuran jangka panjang. Jalannya adalah jalan terbaik, dan ketika Anda taat, persediaannya akan mengalir dengan melimpah ke dalam hidup Anda. Terobosan keuangan yang telah Anda doakan akan datang, tetapi hanya melalui iman, kesabaran, dan ketaatan yang tak goyah. Salah satu aspek paling kuat dari periode 18 bulan ini adalah bahwa Tuhan menggunakan waktu ini untuk membersihkan hidup Anda. Energi negatif, hubungan berbahaya, dan lingkungan toksik yang mungkin telah menguras roh Anda sedang dihapus, sehingga ada lebih banyak ruang untuk berkat-Nya mengalir ke dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mencoba mengisi cangkir yang sudah penuh? Itu mustahil. Dengan cara yang sama, Tuhan perlu membersihkan kekacauan rohani dalam hidup Anda, sehingga Dia dapat mengisi Anda dengan kelimpahannya. Masa pengasingan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi percayalah bahwa itu perlu untuk pembersihan rohani yang sedang terjadi. Dia menghapus yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Proses pemurnian rohani bisa menyakitkan, tetapi hasilnya selalu sebanding. Tuhan sedang memurnikan Anda di musim ini, membuat Anda lebih kuat dan lebih selaras secara rohani dari sebelumnya. Setelah pengaruh negatif hilang, Anda akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan siap untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan untuk Anda. Musim ujian ini bukan akhir Anda. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah periode 18 bulan ketaatan dan pemeliharaan, Anda akan muncul lebih kuat, lebih kaya, dan lebih selaras secara rohani dari yang pernah Anda bayangkan. Janji Tuhan itu benar, dan Dia tidak akan mengecewakan Anda. Ujian musim ini hanya mempersiapkan Anda untuk kesuksesan yang akan datang. Sama seperti benih harus bertahan dalam kegelapan dan tekanan tanah untuk tumbuh dan berkembang, Anda juga akan bangkit lebih kuat setelah musim ini. Perjuangan yang Anda hadapi hari ini akan membangun karakter Anda dan memperkuat iman Anda. Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap momen pengasingan, setiap pengorbanan, itu sebanding karena itu memposisikan Anda untuk ketinggian ilahi. Keselarasan rohani Anda akan membawa kejelasan, kedamaian, dan kepercayaan diri. Anda tidak akan lagi terombang-ambing oleh gangguan dunia, sebaliknya Anda akan menjadi mercusuar cahaya bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka bagaimana rasanya percaya pada waktu dan bimbingan Tuhan. Setelah musim ini, Anda akan berjalan dalam kemenangan, dan tidak ada yang akan menghalangi Anda. Tak terhindarkan bahwa beberapa orang akan mengejek Anda selama musim ini. Mereka mungkin mempertanyakan keputusan Anda, mencemooh iman Anda, atau menganggap pilihan Anda bodoh. Tetapi ketahuilah, ini, ejekan mereka tidak akan bertahan selamanya. Orang-orang yang sama yang meragukan Anda hari ini, suatu hari, akan menyaksikan Anda bangkit ke ketinggian yang tidak pernah mereka kira mungkin. Tetapi Anda harus menjalani prosesnya terlebih dahulu. Jangan biarkan negativitas orang lain menggentarkan Anda. Tuhan sedang menggunakan waktu ini untuk memurnikan Anda dan membuktikan bahwa Dia setia.
Orang-orang yang mengejek iman Anda akan menjadi orang-orang yang menyaksikan kesuksesan Anda di masa depan. Mereka akan melihat bagaimana ketaatan Anda kepada Tuhan telah membawa Anda kepada berkat yang tidak pernah dapat mereka bayangkan. Tetap fokus pada tujuan Anda dan percayalah bahwa Tuhan akan meninggikan Anda pada waktu yang tepat. Prosesnya mungkin sulit, tetapi itu perlu. Setiap pengejek pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan atas hidup Anda. Dan ketika itu terjadi, mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang membawa Anda melalui, bukan kekuatan atau kebijaksanaan Anda sendiri. Sistem dunia sedang hancur, kekuatan yang dulunya tampak tak terkalahkan mulai runtuh, dan ada ketidakpastian besar di depan. Tetapi jangan takut, Tuhan adalah pelindung Anda. Sementara dunia terguncang, Anda akan berdiri teguh karena Anda selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan telah berjanji untuk melindungi Anda melalui badai ini, dan Dia tidak akan gagal. Saat ekonomi goyah dan kekuatan duniawi runtuh, banyak yang akan panik. Tetapi karena Anda mengikuti instruksi Tuhan, Anda diposisikan untuk menghadapi badai ini dengan damai dan aman. Ini bukan hanya tentang kekayaan materi, ini tentang perlindungan rohani yang datang dari berada di bawah bimbingan Tuhan. Perisainya akan mengelilingi Anda dalam kekacauan. Perlindungan Tuhan adalah pengaman ilahi yang akan menjauhkan Anda dari kehancuran yang akan datang. Mereka yang telah menaruh kepercayaan pada kekuatan duniawi akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Tetapi Anda yang terpilih berada di bawah naungan yang maha kuasa. Kepercayaan Anda pada bimbingan Tuhan akan menjaga Anda tetap aman dan terlindungi melalui apapun yang mungkin terjadi. Peringatan ini bukanlah sesuatu yang dianggap enteng. Ini adalah bagian dari rencana ilahi Tuhan untuk hidup Anda, dirancang untuk melindungi, membimbing, dan mempersiapkan Anda untuk masa depan. Ini bukan waktunya untuk mengabaikan suaranya atau mempertanyakan instruksinya. Tuhan sedang berbicara kepada Anda karena Dia mengasihi Anda dan menginginkan yang terbaik untuk Anda. Dia telah melihat apa yang ada di depan dan Dia memperingatkan Anda untuk mengambil tindakan sekarang. Sistem dunia tidak dapat diprediksi, tetapi rencana Tuhan untuk Anda aman dengan menaati bimbingannya. Anda memposisikan diri Anda untuk sukses dengan cara yang tidak dapat dipahami dunia. Rencananya sempurna, dan meskipun jalannya mungkin tampak sulit, itu mengarah pada masa depan yang penuh dengan kemakmuran, kedamaian, dan kemurahan ilahi. Jangan biarkan peringatan ini berlalu begitu saja. Resapi dan ikuti bimbingan Tuhan. Mengabaikan instruksi Tuhan selama waktu ini dapat merugikan Anda lebih dari yang Anda sadari. Masa depan yang telah Dia persiapkan untuk Anda cerah. Tetapi hanya jika Anda mempercayainya sekarang. Jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau ketidaksabaran mengalihkan perhatian Anda dari rencananya yang sempurna. Tujuannya untuk hidup Anda jauh lebih besar dari apapun yang dapat Anda bayangkan, dan mengikuti instruksinya adalah kunci untuk membukanya. Ketaatan adalah kunci yang membuka pintu takdir. Ketika Anda mengikuti instruksi Tuhan, Anda tidak hanya memelihara keuangan atau energi rohani Anda sedang membentuk masa depan Anda. Setiap langkah ketaatan membawa Anda lebih dekat pada pemenuhan rencana Tuhan untuk hidup Anda. Instruksinya mungkin tidak selalu masuk akal secara alami, tetapi itu selalu membawa Anda menuju hal-hal yang lebih besar. Kekuatan ketaatan itu transformatif. Itu membawa Anda dari tempat ketidakpastian ke tempat kejelasan ilahi. Dengan menaati suara Tuhan, Anda mengizinkan Dia untuk membentuk karakter Anda, memperkuat iman Anda, dan memposisikan Anda untuk berkat yang akan tercurah dalam hidup Anda. Percayalah bahwa rencana Tuhan untuk Anda jauh lebih baik daripada apapun yang dapat Anda rencanakan untuk diri sendiri. Ingatlah,
jalan menuju terobosan Anda diaspal dengan ketaatan. Jalannya mungkin sulit, tetapi ganjarannya kekal. Tetap setia, tetap taat, dan saksikan bagaimana Tuhan bekerja di tengah kekacauan. Ketika dunia terasa tidak pasti dan tidak stabil, Tuhan adalah tempat berlindung Anda yang tak tergoyahkan. Perlindungannya adalah tempat perlindungan yang melindungi Anda dari badai yang mungkin mengamuk di sekitar Anda. Saat dunia menghadapi ketidakstabilan ekonomi, kegelapan rohani, dan perjuangan pribadi, Anda dipanggil untuk menemukan kedamaian dan keamanan di dalam Dia. Lengannya terbuka lebar, siap untuk melindungi dan membimbing Anda melalui masa-masa sulit. Persiapan bukan hanya tentang sumber daya materi. Ini tentang menyelaraskan diri Anda dengan kehendak Tuhan. Ketika Anda mengikuti instruksinya, Anda memposisikan diri Anda untuk menerima perlindungan ilahinya. Tempat berlindung ini bukan hanya fisik, tetapi juga sangat rohani. Ini tentang membina hubungan yang kuat dan intim dengan Tuhan, sehingga kehadirannya mengelilingi Anda dalam setiap momen ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Salah satu langkah paling penting dalam mempersiapkan krisis yang akan datang adalah mempercayai waktu Tuhan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan tekanan duniawi, tetapi luangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dan tetap selaras dengan bimbingannya. Dengan melakukan itu, Anda mengizinkan Dia untuk memenuhi kebutuhan Anda, melindungi Anda dari bahaya, dan menuntun Anda menuju terobosan yang telah Dia janjikan. Ingatlah, tempat berlindung Tuhan bukan hanya tentang bertahan hidup. Dia bermaksud agar Anda berkembang. Anda tidak dimaksudkan untuk sekadar menghadapi badai, tetapi untuk muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras secara rohani. Ketika Anda sepenuhnya merangkul Tuhan sebagai tempat berlindung Anda memanfaatkan sumber kedamaian, kepercayaan diri, dan kekuatan ilahi yang tidak dapat diambil oleh dunia. Pengorbanan dan kesabaran bukan hanya tindakan. Itu adalah praktik rohani yang mendalam, yang menyelaraskan hati Anda dengan kehendak Tuhan. Ketika Anda memilih untuk mengorbankan keinginan Anda sendiri demi rencananya, Anda melangkah ke tingkat kematangan rohani yang lebih tinggi. Kesabaran, meskipun sering disalahpahami, adalah salah satu kebajikan paling kuat yang Tuhan kembangkan di dalam Anda selama masa-masa menunggu. Tindakan menunggu dengan sabar bukanlah pasif. Itu adalah pilihan aktif untuk mempercayai waktu Tuhan. Dalam proses ini, iman Anda diperkuat. Kesabaran mengajarkan Anda untuk menyerahkan kendali dan menaruh kepercayaan Anda sepenuhnya pada rencana sempurna Tuhan. Dalam penyerahan inilah, Tuhan memurnikan karakter Anda, membentuk Anda menjadi orang yang selalu Dia inginkan. Pengorbanan, di sisi lain, bukan tentang kekurangan, ini tentang pertumbuhan rohani. Ketika Anda mengorbankan waktu, sumber daya, atau energi Anda untuk tujuan Tuhan, Anda menciptakan ruang untuk berkat-Nya. Tuhan menghargai pengorbanan dan melaluinya. Dia memberi Anda wahyu yang lebih dalam, kedamaian yang lebih besar, dan pemenuhan rohani. Semakin banyak Anda memberi, semakin Tuhan mengisi Anda dengan kehadirannya. Baik pengorbanan maupun kesabaran mengajarkan Anda untuk bergantung pada Tuhan, bukan pada pemahaman Anda sendiri. Mereka mempersiapkan hati Anda untuk apa yang ada di depan. Sementara dunia mungkin mendesak kepuasan instan, Tuhan memanggil Anda ke jalan yang lebih tinggi. Melalui kebajikan-kebajikan ini, Dia memperlengkapi Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan rahmat dan mempersiapkan Anda untuk terobosan ilahi yang menanti. Tanda-tanda ada di sekitar kita, keruntuhan ekonomi yang akan datang, ketidakpastian keuangan, dan pergeseran kekuatan global. Namun di tengah kekacauan ini, pesan Tuhan kepada Anda jelas. Anda tidak dimaksudkan untuk sekadar bertahan dari tantangan ini,
tetapi untuk berkembang melaluinya. Sementara dunia mungkin menghadapi kesulitan, Anda diposisikan untuk bangkit di atas semuanya. Bagaimana Anda bisa berkembang ketika ekonomi sedang runtuh? Jawabannya terletak pada hubungan Anda dengan Tuhan. Kemakmuran Anda tidak terikat pada sistem dunia, tetapi pada penyediaan ilahinya. Di hari-hari mendatang, mereka yang percaya kepada Tuhan akan mengalami berkat yang melampaui kekayaan materi. Berkembang di mata Tuhan bukan hanya tentang kesuksesan finansial. Ini tentang pertumbuhan rohani, kedamaian, dan kemurahan ilahi. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyediakan bagi hamba-hambanya terlepas dari apa yang terjadi di dunia. Sumber dayanya tidak terbatas, dan Dia tahu bagaimana membuka pintu bahkan ketika tampaknya mustahil. Percayalah pada penyediaannya, dan Dia akan menuntun Anda pada peluang dan berkat yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Kesuksesan Anda akan menjadi kesaksian bagi kesetiaannya. Dalam masa ketidakpastian ini, ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari rencana ilahi yang tidak akan gagal. Sementara yang lain mungkin berjuang, Anda akan berjalan dalam damai, kepercayaan diri, dan kelimpahan. Iman Anda pada kemampuan Tuhan untuk menyediakan akan membuka pintu peluang yang akan membedakan Anda sebagai contoh cemerlang dari kuasa dan penyediaannya. Di dunia yang terobsesi dengan mengumpulkan kekayaan materi, mudah untuk melupakan nilai sejati dari energi rohani Anda. Uang bisa datang dan pergi, tetapi energi rohani Anda adalah fondasi kesejahteraan Anda. Itu adalah apa yang memberdayakan Anda untuk menavigasi tantangan hidup dengan rahmat, ketahanan, dan iman. Melindungi dan menjaga energi rohani Anda sangat penting untuk menjalani hidup yang selaras dengan tujuan Tuhan. Setiap orang yang berinteraksi dengan Anda, setiap lingkungan yang Anda masuki, dan setiap keputusan yang Anda buat, entah mengisi atau menguras energi rohani Anda. Pengaruh negatif, hubungan toksik, dan gangguan menguras vitalitas Anda, membuat Anda rentan terhadap serangan musuh. Jagalah hati, pikiran, dan roh Anda dengan kebijaksanaan, sehingga Anda dapat memelihara energi Anda untuk pekerjaan yang Tuhan panggil untuk Anda lakukan. Tuhan telah memperlengkapi Anda dengan kekuatan rohani yang unik yang mengalir dari hubungan Anda dengannya. Ketika Anda tetap dekat dengannya dalam doa, penyembahan, dan firman-Nya, Anda melindungi energi Anda dan menjaganya tetap mengalir dengan bebas. Vitalitas rohani ini memberdayakan Anda untuk bangkit di atas tantangan, menginspirasi orang lain, dan berjalan dengan percaya diri dalam tujuan Anda. Di musim ini, berhati-hatilah tentang kemana Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda. Tetap terhubung dengan Tuhan dan hindari gangguan yang berusaha mencuri kedamaian Anda. Ketika Anda menjaga energi rohani Anda melindungi sumber daya paling berharga yang Anda miliki. Dan dengan demikian, Anda memposisikan diri Anda untuk kesuksesan dan pemenuhan ilahi. Di dunia yang serba cepat tempat kita hidup, gangguan ada di mana-mana. Media sosial, pekerjaan, hubungan, dan keinginan pribadi dapat menjauhkan Anda dari keheningan dan fokus yang Tuhan inginkan untuk Anda. Tetapi sekaranglah waktunya untuk memutuskan hubungan dari gangguan ini dan mengarahkan kembali energi Anda kepada Tuhan. Periode isolasi dan fokus ini bukanlah hukuman, ini adalah persiapan. Ketika Anda memutuskan hubungan dari kebisingan dunia, Anda menciptakan ruang bagi Tuhan untuk berbicara dengan jelas kepada hati Anda. Dalam momen-momen sunyi itulah Anda mendengar suaranya paling keras. Hubungan Anda dengan Tuhan akan semakin dalam ketika Anda memprioritaskan Dia di atas segalanya. Musim fokus ini akan membangun fondasi yang kuat untuk babak berikutnya dalam hidup Anda, di mana Anda dapat mendengar dan mengikuti bimbingannya dengan jelas dan percaya diri.
Gangguan menjauhkan Anda dari tujuan Tuhan, membawa Anda ke jalan yang hanya menguras energi dan iman Anda. Sekaranglah waktunya untuk menetapkan batasan, melindungi kedamaian Anda, dan menghilangkan hal-hal yang menghalangi Anda untuk tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Gunakan musim ini dengan bijak untuk menyelaraskan kembali hidup Anda dengan rencananya. Memutuskan hubungan tidak berarti meninggalkan tanggung jawab atau hubungan Anda. Ini berarti menemukan keseimbangan yang sehat di mana Tuhan didahulukan. Ini tentang menyisihkan waktu setiap hari untuk mencari Dia, untuk mendengarkan, dan untuk bertumbuh dalam iman Anda. Ketika Anda fokus pada Tuhan, segala sesuatu yang lain akan berjalan dengan baik. Strategi Tuhan untuk terobosan keuangan Anda mungkin tampak berlawanan dengan intuisi. Tunggu dan lihat. Di dunia di mana kita terus-menerus didesak untuk bergegas, mengejar, dan mencapai, pendekatan Tuhan berbeda. Dia memanggil Anda untuk percaya pada waktunya, beristirahat dalam penyediaannya, dan melihat bagaimana Dia membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Menunggu tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Itu berarti memposisikan diri Anda dalam iman. Itu berarti percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda dan akan menyediakan pada waktu yang tepat. Terobosan keuangan Anda akan datang ketika Anda menyelaraskan diri Anda dengan rencana Tuhan dan percaya bahwa Dia sedang mengatur setiap langkah untuk keuntungan Anda. Waktu Tuhan selalu sempurna, dan meskipun Anda mungkin merasa tidak sabar atau tidak yakin, Dia sedang bekerja di belakang layar untuk kepentingan Anda. Musim menunggu ini bukanlah waktu yang terbuang. Ini adalah waktu persiapan, di mana Tuhan sedang membangun karakter Anda, memperkuat iman Anda, dan menyelaraskan Anda dengan peluang yang dimaksudkan untuk Anda. Ketika waktunya tepat, Tuhan akan membawa Anda pada terobosan yang telah Anda tunggu-tunggu. Tetapi sampai saat itu, percayalah pada strateginya. Tunggu dan lihat. Berkat yang akan datang sepadan dengan penantian, dan ketika itu tiba, Anda akan siap untuk menerimanya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur. Periode 18 bulan yang Anda masuki adalah ujian iman, ketaatan, dan ketekunan. Mungkin terasa seperti perjalanan yang panjang dan tidak pasti, tetapi ketahuilah ini, Anda tidak sendiri. Tuhan menyertai Anda setiap langkah, dan Dia telah memperlengkapi Anda dengan segala yang Anda butuhkan untuk menghadapi masa ini dan muncul sebagai pemenang. Kunci untuk lulus ujian ini adalah tetap selaras dengan instruksi Tuhan. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap langkah yang Anda ambil, harus dipandu oleh kebijaksanaannya. Ini bukan waktunya untuk mengandalkan pemahaman Anda sendiri atau membuat pilihan tergesa-gesa, tetapi carilah bimbingan Tuhan, percayalah pada waktunya, dan taatilah apa yang Dia ungkapkan kepada Anda. Saat Anda menjalani ujian ini, ingatlah bahwa ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Kasih karunia Tuhan cukup, dan Dia akan membantu Anda setiap kali Anda tersandung. Tetap fokus padanya, tetap setia, dan ketahuilah bahwa Dia sedang menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Kemenangan akan datang, tetapi itu akan datang melalui kesabaran, kepercayaan, dan ketaatan. Di akhir periode 18 bulan ini, Anda akan melihat ke belakang dan melihat seberapa jauh Anda telah melangkah, dan Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu yang Anda alami adalah bagian dari rencana sempurna Tuhan untuk membentuk Anda menjadi orang yang Dia ciptakan untuk menjadi. Keheningan isolasi mungkin terasa memekakan telinga, tetapi dalam keheningan inilah Tuhan berbicara paling keras. Musim menunggu ini, musim dipisahkan, bukanlah waktu stagnasi, tetapi waktu persiapan. Mempercayai Tuhan dalam keheningan adalah tindakan iman yang kuat.
Dan melalui periode ini, Dia akan mendorong Anda menuju kesuksesan yang telah Dia persiapkan untuk Anda. Isolasi tidak sama dengan kesepian. Tuhan tidak meninggalkan Anda, Dia menarik Anda lebih dekat. Waktu terpisah ini penting untuk memperdalam hubungan Anda dengannya. Dalam keheningan Dia akan mengajari Anda, memurnikan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk masa depan. Percayalah bahwa Dia sedang bekerja, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya. Di musim keheningan ini, Anda akan menemukan bahwa kehadiran Tuhan cukup. Ini bukan tentang validasi eksternal atau kebisingan. Ini tentang mendengar suaranya dengan jelas dan mengikuti bimbingannya. Ketika Anda mempercayainya dalam momen-momen sunyi, Dia akan membimbing Anda menuju kesuksesan dan berkat yang melampaui apapun yang dapat Anda capai sendiri. Keheningan akan segera pecah, dan ketika itu terjadi, Anda akan siap untuk melangkah menuju kesuksesan yang telah Tuhan persiapkan untuk Anda. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada waktunya, dan rangkullah keheningan. Itu membawa Anda ke tempat kemenangan, kedamaian, dan pemenuhan ilahi. Mudah untuk dikuasai oleh perjuangan hari ini, tantangan, ketidakpastian, kesulitan keuangan. Tetapi Tuhan melihat gambaran yang lebih besar, dan Dia memiliki visi ilahi untuk masa depan Anda yang melampaui keadaan Anda saat ini. Ujian yang Anda hadapi hari ini adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dan jika Anda mempercayainya, Dia akan membawa Anda ke masa depan yang lebih berlimpah dari yang dapat Anda bayangkan. Kunci untuk melewati masa-masa sulit adalah berpegang pada visi Tuhan untuk hidup Anda. Sementara dunia mungkin memberitahu Anda bahwa situasi Anda tanpa harapan, visi Tuhan melihat potensi Anda, tujuan Anda, dan takdir ilahi Anda. Perspektifnya kekal, dan ketika Anda menyelaraskan diri Anda dengan rencananya, Anda akan menemukan kedamaian dalam mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan Anda. Visi Tuhan untuk hidup Anda mungkin tidak selalu selaras dengan keinginan langsung Anda, tetapi itu selalu selaras dengan tujuannya yang lebih besar. Sementara Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, percayalah bahwa Dia sedang memposisikan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Tantangan yang Anda hadapi sedang membentuk Anda menjadi orang yang Anda butuhkan untuk memenuhi visi itu. Percayalah pada prosesnya dan izinkan Dia untuk membimbing Anda menuju masa depan Anda. Saat Anda bergerak maju, tetap fokus pada janji-janji Tuhan. Visinya akan membawa Anda melewati masa-masa tergelap dan akan mendorong Anda ke masa depan yang penuh harapan, tujuan, dan pemenuhan. Anda tidak berjalan melalui musim ini sendirian.